dicek satu persatu ya, jangan sampai keliru. Nah, nanti supaya lolos dalam seleksi hasil ini, administrasi nih. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat saya, sekarang untuk pendaftaran CPNS P3K guru dan P3K non guru ini sudah buka ya sejak kemarin, yaitu tanggal 30 Juni 2021 tepatnya pukul setengah 7 malam teman-teman. Itu sudah bisa diakses dan kita sudah bisa membuat akun di SSC ASN. Berikutnya nanti kita mendaftar di baik itu P3K guru, P3K non guru maupun CPNS. Nah, sobat semuanya, seperti yang kita ketahui, baik itu untuk pendaftaran P3K guru, P3K non guru maupun CPNS itu semua melewati seleksi administrasi ya. Nah, di tahap seleksi administrasi ini pastikan kalian itu semua lolos. Dikarenakan apa? Kalau teman-teman itu lolos seleksi administrasi, kalian bisa melanjutkan untuk ikut seleksi berikutnya. Kalau misalkan di pendaftaran CPNS, kalian daftar CPNS, ini nanti teman-teman itu kalau lolos seleksi administrasi, maka kalian akan bisa untuk melanjutkan ke SKD atau seleksi kompetensi dasar. Kalau kalian lolos SKD, kalian bisa mendaftar masuk ke SKB, seleksi kompetensi bidang. Begitu juga dengan P3K guru dan P3K non guru, ini nanti untuk tahapan seleksinya, itu untuk P3K guru ya, ini adalah ada seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi teknis. Supaya teman-teman bisa masuk ke seleksi kompetensi teknis, pastikan kalian juga untuk seleksi administrasi, ini kalian lolos ya. Apa yang dimaksud dengan seleksi administrasi? Seleksi administrasi itu adalah seleksi yang digunakan untuk teman-teman itu mulai dari pembuatan akun, kemudian mendaftar formasi dan lain sebagainya. Itu nanti harus pastikan kalian lolos seleksi administrasi. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman ini supaya kalian bisa lolos seleksi administrasi ya. Ya, kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan tentang cara daftarnya gimana, kemudian ketika saya daftar itu mengapa kok banyak sekali permasalahan yang muncul, kabupaten kota nggak muncul, kemudian galat dan lain sebagainya, silahkan simak video saya sebelumnya, itu saya rasa sudah lengkap ya teman-teman. Nah, berikutnya di sini saya akan berbagi informasi, yaitu untuk tips pertama ini adalah pastikan teman-teman ini mempelajari dan mengunduh dulu, yaitu ada buku panduan teman-teman. Jadi di SSC ASN ini ada buku panduan ya, yang sebaiknya ini kalian unduh. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru kalian nggak akan ketinggalan informasi. Dan juga nanti supaya saya bisa lebih bersemangat untuk memberikan video-video berikutnya untuk membantu kalian semua ya. Dan saya doakan teman-teman nanti lolos semua. Oke, teman-teman, di sini pada saat kita itu ingin lolos seleksi administrasi, ini baiknya kita mempelajari yaitu pada modul atau buku yang sudah disediakan dari SSC ASN, dari BKN. Nah, di sini sebelum unduh itu, kalian perhatikan dulu untuk timeline seleksinya. Yang pertama adalah untuk pengumuman lowongan, kemudian pendaftaran ya. Pendaftaran ini sudah tahap pendaftaran sudah kita lakukan. Kemudian untuk seleksi administrasi, nah ini adalah merupakan bagian yang sangat penting sekali ya, seleksi administrasi ini, supaya nanti kalian bisa masuk ke ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD. Kemudian di sini nanti kalian masuk ke SKB, ini untuk yang CPNS, kemudian sampai kalian nanti diumumkan bahwa kalian lulus teman-teman, P3K maupun CPNS. Dan nanti kalian tentunya berharap akan ditetapkan NIP CPNS dan juga nomor induk P3K. Oke, teman-teman, di sini sangat lengkap sekali ya pada saat kalian itu sebelum mendaftar. Supaya kalian itu nanti tidak melakukan kesalahan data teman-teman. Dikarenakan kalau misalkan ada kesalahan data yang dilakukan, ini kalau sudah terlanjur terkumpul, terlanjur submit, ini akhir pendaftaran, cetak kartu informasi akun itu sudah tidak bisa diubah ya teman-teman ya. Misalkan seperti ini, misalkan dalam pembuatan akun SSC ASN, masih dalam tahap pembuatan akun loh ya. Di sini kalau misalkan kita ini ada kesalahan data yang diisi, baik itu data apapun,
kalau ada kesalahan. Kalau misalkan sudah terlanjur lanjut pendaftaran dan sudah dicetak kartu informasi akun SSC ASN ya, maka di sini kita sudah tidak bisa merubah ya. Sekaligus ini untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar dari teman-teman sebelumnya. Nah, ini makanya harus kita perhatikan baik-baik. Ini baru dalam tahap untuk kartu informasi akun. Kemudian juga untuk tahap pemilihan formasi. Sekarang ini yang menjadi topiknya ini adalah formasi guru belum muncul ya, ketika guru. Nah, ini pastikan semua upload file yang diupload itu scan itu harus benar semua dan terbaca dengan jelas supaya lolos seleksi administrasi. Baiknya teman-teman unduh buku panduan ya. Nah, di sini kalian untuk mengunduh buku panduan, teman-teman bisa cek di sini ya, di alur. Kalian klik di alur. Nah, ini klik alur ini. Kemudian kalian akan dibawa ke alur sistem seleksi CASN. Ini adalah terdiri dari untuk alur P3K guru, kemudian alur yang tengah alur CPNS, dan alur P3K non guru. Jadi baiknya kalian unduh buku. Bukunya mana? Bukunya ini teman-teman. Kalian bisa klik di sini download buku petunjuk seleksi P3K guru. Nah, kalian unduh di sini ya. Download buku petunjuk seleksi P3K guru, kalian bisa download di sini teman-teman. Nah, setelah kalian unduh, nanti kalian baca dipelajari sebelum kalian lanjut untuk mendaftar. Dikarenakan untuk hari-hari pertama ini kan pendaftaran sistemnya masih sibuk ya, terlalu banyak yang akses, jadi sangat wajar sekali jika terjadi galat 500, error 500, atau mungkin nggak bisa diakses dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang CPNS ini bisa klik di sini dan unduh download buku petunjuk seleksinya. Mulai dari cara membuat akunnya gimana, kemudian uploadnya itu yang mana yang benar gitu. Untuk P3K non guru itu juga di sini. Nah, kalian berikutnya pahami alurnya di bagian bawah ya. Kalian bisa scroll di sini. Jadi di sini ada SSC ASN. Ini baiknya kalian maksimalkan, dimanfaatkan untuk dipelajari bersama supaya nanti lolos seleksi administrasi. Jangan sampai kita gagal seleksi administrasi. Nah, setelah diunduh, kalian bisa cek. Nah, di sini yaitu nih, ya ini adalah yang sudah saya unduh ya, yaitu untuk buku petunjuk yang P3K guru misalkan. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi dengan memiliki buku petunjuk seperti ini, teman-teman nggak akan kebingungan ketika mendaftar ya. Nah, ini adalah daftar isinya. Ini resmi dari BKN yang sangat bagus ya. Ini yang pertama tentang alur pendaftarannya itu seperti apa toh, CASN. Hal yang harus disiapkan apa. Kemudian tata cara pendaftarannya gimana, daftar ke portalnya gimana, login pemilihan jenis seleksinya dan pengisian biodata bagaimana, memilih jenis seleksi dan mendaftar formasi bagaimana, cara unggah dokumen gimana, formatnya apa, PDF atau apa, kemudian resume pendaftaran itu apa yang harus dilakukan di sini, kemudian hasil seleksi administrasi. Nah, ingat bagi teman-teman yang masuk pada resume pendaftaran, ini pastikan semua datanya itu dicek satu persatu ya, jangan sampai keliru. Nah, nanti supaya lolos dalam seleksi hasil ini administrasi ini. Kemudian ada teman yang kalau misalkan kita sudah terlanjur mengakhiri pendaftaran dan juga cetak resume, ini jika kita salah mengisikan data misalkan alamat apa itu apakah bisa dibenahi. Nah, informasi terbaru itu adalah kalau misalkan tidak fatal, termasuk misalkan salah upload file dan lain sebagainya, itu misalkan hanya sebatas yang ringan, itu nanti bisa dibenahi ketika teman-teman lolos pas pemberkasan CPNS atau P3K. Itu teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan betul, yaitu supaya teman-teman ini bisa lolos nanti seleksi administrasi. Pastikan sudah membaca petunjuk yang ada di buku panduan dari SSC ASN. Semoga bermanfaat ya.